apa kabar semuanya? Kita semua pasti sering banget ya dengar nama Muhammad Hatta. Tapi pernah nggak sih kita mikir, di luar gelar proklamator dan foto-foto hitam putihnya, siapa sih sebenarnya sosok Bung Hatta itu? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas kisah sang negarawan yang integritasnya luar biasa ini. Yap, kita kenal banget mereka sebagai Dwi Tunggal, dua sisi mata uang kemerdekaan Indonesia. Tapi pertanyaannya, siapa Muhammad Hatta kalau kita lepas dulu gelar proklamatornya? Apa sih yang membentuk pikirannya yang begitu tajam soal ekonomi? Dan kenapa prinsip hidupnya yang sederhana itu justru relevan banget buat kita sekarang? Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Biar kita kenal lebih dalam, kita akan telusuri 6 babak penting dalam hidupnya. Kita mulai dari masa kecilnya, lanjut ke perjuangan politiknya di Eropa yang panas, perannya saat proklamasi, gagasannya soal koperasi, lalu kita intip pribadinya yang super sederhana sampai warisan abadi yang ia tinggalkan buat kita semua. Oke, kita mulai dari bagian pertama, masa kecil dan pendidikan. Karena disinilah semuanya berawal. Akar-akar karakter seorang pemimpin besar mulai tumbuh di sini. Hatta lahir dengan nama Muhammad Attar di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Lingkungan keluarganya ini unik banget. Dari sang ayah, Muhammad Jamil, ia mewarisi tradisi keulamaan yang kuat. Sementara dari ibunya, Siti Salehah, ia dapat jiwa dagang yang tajam. Nah, perpaduan antara spiritualitas dan pragmatisme inilah yang membentuk dasar pemikiran dan karakternya sejak kecil. Dan ini dia kuncinya. Sejak kecil, Hatta itu kutu buku sejati. Kecintaannya pada buku bukan cuma hobi loh. Buat dia, membaca itu jendela buat melihat dunia. Semua dilahap, dari koran lokal sampai buku-buku berat dari Eropa. Kebiasaan inilah yang jadi fondasi pengetahuannya yang super luas, yang nantinya jadi senjata utamanya dalam berjuang. Coba deh lihat jejak pendidikannya ini. Impresif banget kan? Dari sekolah Melayu, kecerdasannya bikin dia terus melaju ke sekolah-sekolah standar Eropa, sampai akhirnya lulus dari Sekolah Tinggi Ekonomi di Rotterdam, Belanda. Perjalanan ini bukan cuma ngasih dia ijazah, tapi membuka matanya lebar-lebar soal ide-ide demokrasi dan keadilan yang kelak ia bawa pulang ke Indonesia. Nah, pengalamannya di Eropa itu langsung membawanya ke babak berikutnya. Bagian kedua, perjuangan politik di Eropa. Disinilah Hatta, si mahasiswa kutu buku, berubah jadi orator ulung yang meneriakan kemerdekaan di jantung penjajah. Di Belanda, Hatta nggak cuma kuliah. Dia melakukan gebrakan besar. Dia menyulap Perhimpunan Indonesia yang tadinya cuma tempat kumpul mahasiswa jadi sebuah mesin politik yang radikal. Di bawah komandonya, tuntutannya cuma satu dan nggak bisa ditawar. Kemerdekaan penuh. 100% merdeka. Aksi-aksinya yang berani ini jelas bikin pemerintah Belanda kebakaran jenggot. Akhirnya, tahun 1927, dia dan kawan-kawannya ditangkap. Tapi di pengadilan, Hatta justru mengubah mimbar pesakitan jadi panggung perjuangan. Pidato pembelaan yang legendaris, Indonesia Vrij, benar-benar mengguncang. Dengerin deh kutipan ini. Ini bukan pembelaan, tapi sebuah deklarasi keyakinan yang luar biasa. Walaupun akhirnya dibebaskan, apinya nggak padam. Begitu pulang ke tanah air, dia langsung gas lagi memimpin PNI baru. Akibatnya? Ya, bisa ditebak. Pemerintah kolonial menangkapnya lagi di tahun 1934. Kali ini hukumannya jauh lebih kejam. Dia dibuang ke Bovendigol, kamp konsentrasi di tengah hutan Papua, tempat yang dirancang untuk mematikan semangat para pejuang. Setelah bertahun-tahun diasingkan, roda sejarah pun berputar. Mari kita masuk ke bagian ketiga, proklamator dan wakil presiden. Ini adalah momen di mana Hatta turun tangan langsung membangun fondasi negara kita. Inilah momen yang terukir abadi di ingatan kita semua, 17 Agustus 1945. Kehadiran Hatta di samping Soekarno itu bukan cuma simbolis, dia adalah penyeimbang. Hatta adalah otak yang tenang dan rasional, sementara Soekarno adalah orator yang membakar semangat. Keduanya saling melengkapi, menjadi apa yang kita kenal sebagai Dwi Tunggal. Peran Hatta di awal kemerdekaan itu sangat-sangat vital. Dia bukan cuma wakil presiden pertama, dia juga merangkap sebagai Perdana Menteri di masa-masa genting. Dan yang paling menentukan, dia memimpin delegasi Indonesia di konferensi meja bundar. Di sanalah dengan kecerdasan diplomasinya, dia berhasil memaksa Belanda untuk mengakui kedaulatan kita. Sekarang, ayo kita bedah salah satu warisan pemikiran Hatta yang paling penting. Bagian keempat, Bapak Koperasi Indonesia.
Ini bukan sekedar julukan ya, tapi ini adalah sebuah visi besar ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil. Jadi, apa sih ekonomi kerakyatan ala Hatta? Gampangnya gini, ini adalah sistem ekonomi yang pusatnya itu ada di rakyat, bukan di segelintir orang kaya atau perusahaan besar. Dasarnya adalah nilai-nilai asli kita, kekeluargaan dan gotong royong. Tujuannya juga jelas, kemakmuran untuk semua, bukan untuk satu orang. Ini adalah perlawanan total terhadap sistem ekonomi penjajah. Terus, gimana cara mewujudkan ide besar ini? Buat Hatta, jawabannya konkret, koperasi. Dia melihat koperasi bukan cuma sebagai toko atau simpan pinjam, tapi sebagai alat perjuangan ekonomi. Lewat koperasi, rakyat kecil bisa bersatu, punya modal, dan punya kekuatan untuk melawan ketidakadilan ekonomi. Pemikiran inilah yang jadi roh dari pasal 33 UUD 1945. Untuk mengukuhkan gagasannya, pada Kongres Koperasi pertama tanggal 12 Juli 1947, Bung Hatta mencetuskan hari itu sebagai Hari Koperasi Nasional. Sejak saat itulah namanya abadi sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Oke, kita udah bahas pemikiran dan perjuangannya. Sekarang kita kenalan sama Hatta sebagai manusia yang justru kehebatannya terpancar dari kesederhanaannya. Bagian kelima, pribadi yang sederhana. Ini nih, sisi yang jadi teladan abadi soal integritas. Kisah pertama, sebuah sumpah pribadi yang nunjukin totalitasnya. Bung Hatta bersumpah pada dirinya sendiri dia nggak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Sumpah itu ia pegang teguh. Dia baru melamar istrinya, Ibu Rahmi, 3 bulan setelah proklamasi. Keren banget kan? Pas menikah pun, mas kawinnya unik banget. Bukan emas atau permata, tapi sebuah buku karyanya sendiri yang berjudul Alam Pikiran Yunani. Ini nunjukin kalau buat dia, ilmu pengetahuan itu adalah harta yang paling berharga. Bahkan di momen paling sakral sekalipun. Soal kecintaannya pada buku ini emang levelnya beda. Coba bayangin, waktu dibuang ke Bovendigul yang super kejam, dia bawa 16 koper besar. Isinya buku semua. Saat orang lain mungkin bawa bekal untuk hidup, Hatta bawa nutrisi untuk otaknya. Tapi di balik sosoknya yang serius dan intelektual itu, Hatta punya sisi yang sangat lembut. Dia seorang penyayang binatang, terutama kucing. Di penjara maupun di tempat pengasingan, dia selalu merawat dan berbagi makanan dengan kucing-kucing di sekitarnya. Sisi humanis yang mengharukan dari seorang pemikir besar. Dan ini mungkin kisah integritasnya yang paling melegenda. Hatta itu pengen banget punya sepatu merek Bali. Saking pengennya, iklannya sampai digunting dan disimpan di dompet. Tapi sampai akhir hayatnya, uangnya sebagai pejabat negara nggak pernah cukup buat beli. Seorang wakil presiden nggak mampu beli sepatu idaman karena menolak pakai uang negara untuk kepentingan pribadi. Sebuah teladan yang bikin kita merinding. Sekarang kita sampai di bagian terakhir dari perjalanannya yang luar biasa. Bagian ke-6, warisan sang negarawan. Di sini kita akan lihat gimana prinsip-prinsipnya tetap hidup, bahkan saat ia harus berbeda jalan dengan sahabatnya sendiri. Meskipun mereka dui tunggal, visi Soekarno dan Hatta untuk Indonesia ke depan itu ternyata berbeda secara mendasar. Hatta ingin negara dibangun di atas hukum yang kuat dan ekonomi rakyat yang kokoh. Sedangkan Soekarno lebih percaya pada kekuatan politik massa lewat demokrasi terpimpin dan proyek-proyek besar yang membakar semangat. Ini bukan soal benci, tapi soal perbedaan prinsip tentang bagaimana cara terbaik membangun bangsa. Perbedaan visi ini akhirnya sampai di satu titik di mana kompromi nggak mungkin lagi. Pada 1 Desember 1956, dengan berat hati tapi teguh pada prinsip, Hatta mengambil langkah yang mengejutkan dunia. Mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden. Ini bukan tanda kekalahan, tapi ini adalah sikap negarawan sejati yang membuktikan kalau idealisme itu jauh lebih berharga dari sekedar jabatan. Jadi, apa warisan abadi yang ditinggalkan Bung Hatta buat kita? Banyak banget. Integritas dan sikap anti korupsi, gagasan demokrasi yang rasional, visi ekonomi kerakyatan, pentingnya pendidikan karakter, dan yang paling utama, teladan kepemimpinan yang sederhana dan melayani. Dan semua warisan itu rasanya terangkum sempurna dalam kutipannya yang sangat tajam ini. Coba kita renungkan bersama. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur, itu sulit diperbaiki. Buat Hatta, kejujuran itu adalah pondasi dari segalanya. Titik. Setelah melihat seluruh perjalanan hidup, pemikiran, dan keteladanannya, pertanyaannya sekarang kembali kepada kita. Di tengah kondisi Indonesia hari ini, nilai-nilai Hatta mana yang menurut kalian paling relevan dan paling kita butuhkan?
Jadi gimana? Seru bukan? Nantikan cerita lainnya hanya di Epi Kertas. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Bye!